Kalau aku tidak memberi kamu ujian masuk perguruan tinggi, kenapa? Dan memukul kamu beberapa kali? Jangan berpura-pura. Bangun. Kamu tidak benar-benar mati, kan? Sayang, masuk ke sini. Ada masalah. Gadis itu, Dewi Muda. Dia. Oh, Dewi Muda, aku harus benar-benar berterima kasih padamu. Kalau kamu tidak lahir pada hari yang sama dengan aku, orang tua aku tidak bisa menukar kita saat lahir, dan aku tidak bisa menggantikan kamu di Universitas Puncak Jaya. Dan malam ini, di pesta kedewasaan, Aku akan mendapatkan semua saham grup Lancaster. semua itu, aku berutang pada waktu kelahiran kamu yang tepat. Aku terlahir kembali. Anak nakal itu berpura-pura mati untuk menakut-nakutiku. Kamu akan kena. Gadis itu selalu begitu patuh. Kenapa dia tiba-tiba jadi begitu membangkang? Dewi, lepaskan. Berani kamu memperlakukan ayah kamu seperti ini? Kamu memukul aku? Sayang, lupa siapa yang membesarkan kamu selama ini? Siapa yang memberi kamu makan? Selama ini tinggal bersama Yungs, aku mencari biaya kuliah sendiri. Aku menanam makanan sendiri. Aku menggunakan apa yang diberikan tetangga. Apa yang aku berutang kepada kamu. Kenapa aku tidak boleh memukul kamu? Di kehidupan sebelumnya, aku menghormati mereka sebagai orang tua aku. Aku mematuhi setiap kata mereka. Aku bodoh sampai minum minuman yang mereka bawa sendiri untuk aku, dicampur obat tidur. Dan seluruh keluarga mereka membunuh aku di usia 18. Oh tidak, Bapak Arif akan kembali. Anak nakal, pulang sekarang. Urusan hari ini akan kita selesaikan setelah pulang. Buru-buru ingin menghilangkan aku, takut aku akan melihat seseorang. Arif Lancaster, penerus grup Lancaster, dan ayah kandung aku. Kamu, Bapak Arif, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah putri kandung kamu, Dewi Lancaster. Di kehidupan ini, aku akan mengambil kembali semua yang milik aku, termasuk kamu. Ayah aku. Bapak Arif, gadis ini sudah kehilangan akalnya. Mohon jangan anggap serius. Bapak Arif paling menyayangi Nona Citra. Dan kamu pikir kamu bisa berpura-pura menjadi putrinya? Di kehidupan sebelumnya, keluarga Lancaster sangat menyukai Citra, dan semua orang di sekolah harus menyanjungnya. Bapak Arif pasti tidak akan mengakui saya, karena saya terlalu nekat. Baiklah, berhenti membuat keributan di sini, pulang sekarang. Sejak kapan tempat ini memberi kamu hak untuk berteriak? Arif selalu mudah diganggu, lalu kenapa dia seperti orang yang berbeda hari ini? Dia tidak mencurigai saya. Bapak Arif, saya tahu ini mungkin sulit diterima, tetapi apa yang saya katakan adalah benar. Ini kesalahan ayah. Ayah telah kembali untuk kamu. Dan saya telah membuat kamu menderita. Sudah, jangan menangis. Kamu tidak mencurigai saya sama sekali? Apa yang perlu dicurigai ketika saya baru kembali terlahir kembali, membuat saya ketakutan? Apa, kamu juga terlahir kembali? Juga, di kehidupan sebelumnya, Citra menipu saya agar menyerahkan perusahaan kepadanya, dan langsung berbalik melawan saya, serta memenjarakan saya. Dan pada tahun itu juga, Paman Chandra kamu diselingkuhi oleh istrinya, dan semua hartanya dirampas. Akhirnya, untuk menghindari merusak keluarga Lancaster, dia sendiri melompat ke sungai. Dan, nenek kamu tidak bisa menahan kesedihan itu, sakit parah, lalu meninggal dunia. Chandra.
Bibi bela kamu juga dilaporkan oleh seseorang dan akhirnya masuk penjara. Dan kamu? Saya tidak sengaja jatuh dari jendela dan mati. Dan kamu? Bagaimana kamu bisa terlahir kembali? Saya dibakar sampai mati. Itu kesalahan saya. Tapi sebelum saya mati, saya mendengar Citra dan keluarganya berbicara. Dan sadar kamu adalah putri yang ditukar saat lahir. Mereka menghancurkan keluarga Lancaster. Jadi di kehidupan ini, kita akan menyelesaikan semua masalah. Oke. Dewi, apa rencana kamu? Ayah akan mendukung kamu sepenuhnya. Di kehidupan sebelumnya, tak ada yang pernah memanggil saya dengan begitu sayang. Jadi rasanya aneh di dalam hati. Dewi Muda, keluar sekarang. Tenang dulu. Kurasa Bapak Arif sudah berubah. Hati-hati. Kami sudah bekerja untuk keluarga Lancaster lebih dari 10 tahun. Arif itu orang yang mudah ditipu. Semua orang tahu itu. Cukup bujuk dia sedikit, dan dia akan percaya apa saja. Bapak Arif, Dewi Muda adalah putri kami. Kami tidak mendidiknya dengan benar. Dia hanya bicara sembarangan. Jangan anggap serius. Aku akan bawa dia pulang dan ajari dengan benar. Sejak kapan kau punya wewenang untuk memerintahku? Bapak Arif, kalau Nona Citra kembali, dia akan marah melihatnya di sini. Bapak tidak ingin Nona Citra kesal, kan? Arif selalu mendengarkan Citra. Sekarang, dia pasti akan menyerahkan Dewi Muda. Hari ini, aku akan menguliti sayang ini, hidup-hidup. Aku sudah capek buang-buang kata denganmu. Seseorang, keluarkan mereka dari sini. Bapak Arif, Bapak tidak takut Nona Citra akan salah paham saat dia kembali? Kau mengingatkanku akan sesuatu. Ambil barang-barang Citra dan pergi. Mulai hari ini, kalian tidak boleh menginjakkan kaki di kediaman Lancaster. Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Tiba-tiba, gadis liar itu mengaku dia adalah pewaris Lancaster yang sebenarnya. Dan Bapak Arif benar-benar percaya. Kamu pikir mereka menemukan kita? Aku akan menghubungi Citra. Jin, Pewaris palsu. Hei Citra, semua orang sedang bertaruh pada ujian masuk perguruan tinggi ini. Apakah kamu akan menjadi runner-up abadi lagi, dikalahkan oleh Dewi Muda? Pelayan biasa di rumah Citra berani bersaing dengan dia? kali ini, tempat pertama milikku, dan hanya milikku. Bukankah aku sudah bilang, jangan menghubungi aku, kecuali dalam keadaan darurat? Citra, ini berita buruk. Bapak Arif baru saja membawa Dewi Muda ke perusahaan. Apa? Bagaimana mereka bisa bersama? Aku dengar bahwa oh, sial. Citra tidak mendengar bagian itu. Arif dan putri kandungnya telah bertemu kembali. Semua aset ini atas nama saya telah dialihkan kepada kamu. Dan ini adalah grup Lancaster, perjanjian pengalihan saham 10%. Tanda saja, dan semuanya milikmu. Ini semua akan kau berikan padaku? Aku sama sekali tidak tahu cara menjalankan perusahaan. Lagi pula, ini seharusnya memang milikmu dari dulu. Kita tak boleh biarkan sejarah terulang dan semuanya jatuh ke tangan Citra lagi. Kau benar-benar percaya padaku sebesar itu? Tidakkah kau takut aku akan sama tidak tahu terima kasihnya seperti Citra? Kau putriku. Tentu saja aku percaya padamu. Saat pertama kali kita bertemu waktu kau masih kecil, aku langsung menyukaimu. Kalau diingat sekarang, pasti itu ikatan darah kita. Aku yakin takdir membiarkan kita
ayah dan putri, terlahir kembali bersama agar aku bisa berbuat benar padamu. Ayah, aku janji akan merawatmu. Kenapa terdengar seperti kaulah orang tua di sini? Baiklah putri, langkah pertama kita apa? Kita selamatkan Paman Chandra dulu, atau nenekmu dulu. Kalau kita bekerja sama, kita bisa melawan takdir. Tak ada yang bisa menghentikan kita. Aku berutang semua ini pada gen baikmu. Dewi Muda, berani-beraninya kau muncul di perusahaan keluargaku? Tampokkan ini balas dendam atas apa yang kau hutang padaku. Satpam, kesini cepat. Ayah, Citra, kau sudah dapat semua yang kau inginkan dariku. Mengingat bagaimana keluarga Lancaster membesarkanmu selama ini, biarkan aku pergi menjenguk nenek. ayah, kalau nenek sedang dalam kesulitan, pasti akan kubiarkan kau menjenguknya. Sayangnya, rumah sakit baru saja menelepon. Nenek sudah meninggal. Oh, aku lupa menyebutkan. Putri kandungmu, Dewi Muda, juga sudah meninggal. Satpam, patahkan kakinya, supaya dia tidak bisa lari lagi. Ayah, lihat apa yang dia lakukan padaku. Ayah harus membantuku balas dendam. Kau berani memukulnya? Dewi Muda, kau lihat saja nanti. Nanti akan kubuat kau menyesal. Mau ditampar lagi? Itu baru puas. Apa? Kamu hanya akan berdiri di sana dan melihat dia memukul saya? Berhenti memanggil saya ayah. Dewi adalah putri kandung saya. Kamu ditukar saat lahir. Satpam, keluarkan dia. Aku tidak percaya pewaris tertua Lancaster ditukar saat lahir. Makanya Citra jadi anak nakal yang manja dan sangat sombong, tidak seperti Bapak Arif yang lembut dan rendah hati, jadi mereka bukan ayah dan putri kandung yang sebenarnya. Bagaimana Arif tahu tentang ini? Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak bisa meninggalkan keluarga Lancaster. Semua uang saya, hidup saya, semuanya akan hancur. Citra, sayang, apa yang terjadi? Orang tua kamu ada di sini. Kamu harus kembali bersama mereka. Orang tua kamu dengan jahat menukar bayi dan memisahkan kami selama 18 tahun. Aku bahkan tidak akan menuntut hal itu. Bukankah itu tukang kebun Bapak Arif dan mantan pengasuhnya? Menukar bayi? Itu seperti dari sinetron. Bapak Arif, mohon, menukar bayi adalah kesalahan kami. Mohon, tunjukkan sedikit belas kasihan. Jangan membalasnya pada Citra. Dia tidak bersalah. Ya, Citra tidak tahu. Salahkan kami. Kamu telah membesarkan dia selama ini, kamu pasti peduli padanya. Tidak tahu sama sekali. Dewi, sayang, kami juga membesarkan kamu selama itu. Meski tanpa ikatan biologis, kamu masih memiliki didikan kami. Kamu tidak bisa langsung menyerang Citra sekarang setelah kamu menemukan keluarga kamu yang sebenarnya. Keluarga ini memang lain. Putri mereka sendiri hidup mewah. Sedangkan gadis lainnya bahkan tidak memiliki pakaian yang layak. Dan sekarang mereka menyalahkan pewaris sejati karena mengejar yang palsu. Jika itu saya sudah menghubungi polisi untuk menuduh kamu menculik. Menghubungi polisi? Jangan ngomong sembarangan kalau kamu tidak tahu fakta. Itu bukan penculikan, itu kesalahan di rumah sakit. Kami tidak tahu. Kamu belum pernah nonton sinetron? Kamu kaki tangan jahat, menjijikan, kamu sengaja menukar bayi-bayi itu. Kamu harus dipenjara seperti pedagang manusia. Kunci mereka. Ayah, benar-benar tidak mau aku lagi? Dewi,
Aku bersumpah tidak tahu bahwa aku mengambil hidupmu. Jangan benci aku. Setiap luka di tubuhku berasal dari penyiksaan mereka. Kalau kita tidak ditukar, apakah hidupku akan begitu menyedihkan? Citra, kamu tidak berhak meminta maafku. Kamu benar-benar gila. Usir mereka. Keluarkan mereka dari sini. Satpam, usir mereka bertiga, dan larang mereka masuk kota bintang. Tunggu, biarkan Citra di sini. Kenapa? Aku curiga Paman Chandra dan Nenek. Dia terkait dengan rencana mereka. Simpan umpan untuk menangkap ikan yang lebih besar. Brilian. Citra boleh tinggal, tapi Bunga dan Gatot harus pergi. Usir mereka dari kota bintang, dan jangan pernah mendekati keluarga Lancaster lagi. Citra, Citra, tolong. Mulai hari ini, grup Lancaster akan dikelola oleh putri saya, Dewi. Semua kontrak dan dokumen harus ditinjau olehnya. Perintahnya adalah perintah saya. Siapapun yang melanggar akan dipecat. Ini kamarmu. Kamu suka? Tidak suka? Ayah akan carikan yang lain. Mungkin kamu lebih suka villa di sebelah atau penthouse di pusat kota? Aku yang merajut ini sendiri. Citra tidak pernah mendapatkannya. Awalnya ini ada di kamar ibumu. Sekarang ini milikmu. Dan ornamen ini, aku yang memilihnya sendiri. Aku. Terima kasih. Ayah tahu kamu sudah melalui banyak hal. Bunga dan yang lainnya bersikap keras padamu. Kamu jadi menjauh dari keluarga. Ayah mengerti. Jadi ayah akan memenangkan hatimu dengan kasih sayang. Ayah mengerti. Ayah memelukku terlalu erat. Aku hampir tidak bisa bernapas. Apakah kain orang kaya selalu seringan ini, Dewi? dari orang rendahan menjadi putri. Pasti senang sekali ya. Tentu saja. Lagi pula, pasti sulit kembali dari putri menjadi orang rendahan. Kamu tahu kenapa aku boleh tinggal? Karena ayah masih sayang padaku. Akulah putri sejati di hatinya. Baiklah, Dewi, saya punya ratusan cara untuk mengusirmu dari rumah ini. kamu tidak akan melakukan trik murahan seperti jatuh sendiri dari tangga dan menyalahkan saya, kan? Tentu saja saya tidak akan menyakiti diri sendiri. Yang saya inginkan adalah kamu. Giliran saya sekarang. Aduh, wanita galak. Otot-otot ini hasil kerja keras dari bertahun-tahun bekerja di ladang. Sangat sehat. Lepaskan saya. Baik, Tunggu, tidak. Dewi muda baru saja memukul saya, tepat di depan ayah. Kamu sudah tamat. Ayah, Citra, ini tengah malam. Kamu tidak boleh tidur di tangga. ayah. Dewi muda mendorong saya jatuh dari tangga. Ayah, saya terluka. Benar begitu, Dewi? tidak. Aku percaya, Dewi. Citra, kamu tidur sambil jalan? Itu kebiasaan buruk. Mulai besok, aku akan menyewa tempat untuk kamu di pusat kota. Lebih aman kamu hidup sendiri. Lantainya dingin. Masuk ke tempat tidur nanti. Oh, benar. Dewi sudah kembali dengan keluarga Lancaster sekarang. Dia sekarang anggota keluarga Lancaster. Saat ini, Paman Chandra, kamu sedang dalam situasi sulit. Istrinya akan melahirkan, tapi anak itu bukan miliknya. Kalau begitu, suruh Paman Chandra melakukan tes DNA. Mudah. Paman kamu adalah orang bodoh yang dimabuk cinta
dan tak ada harapan. Bicara tidak berguna. Dan setelah Citra tumbuh dewasa, dia mulai menciptakan perpecahan antara kita. Aku bertengkar besar dengan paman kamu. Saat ini, dia tidak akan percaya satu kata yang aku ucapkan. Kalau begitu, kita perlu mendapatkan kepercayaan Paman Chandra dulu, lalu mencari bukti. Ya, Paman Chandra, kami datang untuk menyelamatkan kamu. Jadi kamu putri kandung yang diambil Arif. Sifat pemarah itu persis seperti ibumu. oh ayolah, kau masih marah padaku. Biarkan aku minta maaf, oke? Aku punya untukmu Final Master Rock asli sebagai permintaan maaf. Jika kamu memfitnah Siti lagi, aku tidak akan memaafkanmu dengan mudah. Siti adalah... Istri Arif, Siti. Baiklah, apa yang kamu inginkan dariku? Jangan terlalu tidak sabar. Bangun hubungan dulu, baru bicara bisnis. Hei, Apakah kamu tahu Siti selingkuh darimu? Anaknya bukan milikmu. keluar dari sini, sekarang. Aku coba bantu dia, malah dapat terima kasih seperti ini. Aku marah sekali. Dia tidak seperti anak manis yang dulu. Itu murni provokasi. Sepertinya membangun hubungan tidak mungkin. Kita sebaiknya fokus mencari bukti dulu. Manajer Zhang, lepaskan aku. Biarkan aku menyentuhmu, hanya beberapa sentuhan saja. Nanti proyek ini jadi milikmu. Apa yang kamu lakukan? Siapa di sana? Kamu tidak mengetuk? Bapak Arif. Kamu baik-baik saja? Ini semua kesalahpahaman. Dia jatuh. Aku cuma mau membantunya berdiri. Bapak Arif, kita kan keluarga. Kamu percaya aku, kan? Katakan padaku, kalau dia melakukan hal yang tidak pantas padamu, kami akan segera menanganinya. Laila, kamu butuh tanda tangan saya untuk sertifikat magangmu, kan? Ambil. Saya bisa tanda tangan hari ini. Dasar mesum, masih mengancam saya? Bapak Arif, dialah yang menyerang saya. Kalian bertiga wanita, berani-beraninya kalian memfitnah saya? Kamu dipecat. Sejak kapan perusahaan mulai mengizinkan anak nakal kecil berbicara? Dia sekarang adalah kepala grup Lancaster. Nyonya Bella yang sah. Mulai hari ini, kamu dipecat. Arif, Kamu yakin mau memecat aku? iya. Dan jika ada karyawan yang menuntutmu, tim hukum perusahaan akan mendukung mereka sepenuhnya. Baiklah. Kamu akan menyesal kali ini. Bapak Arif, Anda keren sekali. Tidak apa-apa. Jangan biarkan orang menciummu sembarangan. Itu cuma seorang perempuan. Bahkan perempuan pun tidak boleh melakukannya. Zaki sangat sombong saat pergi. Apa dia punya backingan kuat? Wah, tidak. Arif, siapa yang menyuruhmu memecat Zaki? Paman Chandra, aku yang melakukannya. Chandra benar-benar mau melakukan segitu untuk istrinya sampai bersujud kepada orang lain? Arif, tolong biarkan Zaki kembali. Siti tidak berhenti bertengkar denganku di rumah. Arif, tolonglah aku. Tiba-tiba, aku mengerti mengapa mereka keluarga. Arif, kamu tahu betul bahwa Zaki adalah saudara Siti, dan kamu memecatnya. Sekarang Siti mengancam akan menceraikan aku. Aku sudah tidak bisa lagi. Paman Chandra, aku minta maaf. Aku yang membuat Zaki meninggalkan perusahaan. Jangan salahkan ayahku. Dewi, Paman bisa memberikan apapun yang kamu mau. Tolong, kembalikan saja pekerjaannya. Tolong. Paman Chandra, ini masalah prinsip. Prinsip apa? Kamu hanya menyasar kami. Sayang, kenapa kamu di sini? Kamu sedang hamil. Oh, kamu ingat aku hamil? Jika ini tidak diselesaikan hari ini,
kamu bisa ucapkan selamat tinggal pada cucu laki-laki satu-satunya keluarga Lancaster. Oh tidak, aku lupa memberitahu ibu. Dia masih percaya bayi Siti adalah Lancaster. Dia terlalu protektif. Kita perlu menahan diri. Jangan biarkan dia emosi dan membahayakan kesehatan bayi. Rao, Sejak gadis liar ini kembali, keluarga ini jadi berantakan. Apa yang dia punya terhadap Citra manis dan bijaksana. Dia tidak pernah mengganggu urusan perusahaan. Arif, menurut aku, kamu tidak pernah membesarkan dia. Kembalikan saja dia ke tempat asalnya. cukup. Arif selalu begitu mudah ditundukkan. Berani-berani dia membentak aku seperti itu. Dewi adalah putriku. Ini rumahnya, bersama keluarga Lancaster. Dan siapapun yang mencoba mengirimnya jauh, akan dikeluarkan dari keluarga Lancaster lebih dulu. Oke, ayah. Tenang, jangan marah. Ingat bayi. Chandra, jika Zaki tidak kembali, aku akan aborsi besok. Lupakan cucu laki-laki satu-satunya keluarga Lancaster. Arif, Siti, tolong tenang. Aku cuma kasih waktu 3 hari. Kalau hasilnya enggak memuaskan, kau akan menyesal. Berani sekali dia bersikap sombong setelah menipu keluarga Lancaster. Dewi, kita harus gimana? Mungkin kita harus bicara dulu sama nenek. Ibu, sebenarnya hubunganku sama nenekmu juga nggak terlalu baik. Gak apa-apa, kita balik kali ini untuk mengubah sejarah, kan? Halo, saya mau beli perhiasan yang cocok untuk kerabat yang lebih tua. Halo, Nona Dewi. Halo, Bapak Arif. Kamu kenal aku? Mal ini di bawah grup Lancaster. Bapak Arif ngadain pelatihan buat semua karyawan beberapa hari lalu. Kami udah lihat fotomu. Dewi Lancaster. Mulai sekarang, lihat wajah ini sama aja kayak lihat aku. Kalian harus ikut semua perintahnya. Siapa aja yang nggak nurut, akan dipecat. Aku bahkan rencananya mau pasang di layar besar di sekolahmu. Jangan. Gimana teman sekelasmu bisa tahu aku ayahmu? Memalukan banget ya. Sedikit sih sekarang. Kamu kelihatan jauh lebih baik kalau tersenyum. Kamu masih sangat muda. Kamu selalu terlalu serius. Seolah-olah memikul beban dunia di pundakmu. Pasti melelahkan. Terlalu berat. Dia sudah sangat hati-hati, berusaha nggak bikin aku kesal. Mungkin aku harus kasih dia sedikit respons. Dia mungkin akan lebih senang. Nggak apa-apa. Ayah nggak akan maksa kamu lagi. Gimana kalau nanti kamu ketemu orang yang kamu suka? Terus kita harus gimana? Tunggu, itu nggak benar. Putriku takut nggak ada yang suka sama dia. Bukan. Gimana kalau putriku suka sama seseorang? Nggak, Dewi. Kamu nggak boleh mulai kencan di bawah umur. Enggak, Dewi. Kamu nggak boleh mulai kencan di bawah umur. Zaki. Kamu suka Zaki? Area apa itu di sana? Itu ruang VIP. Itu ruang VIP. Mereka anggota emas toko kami. Cuma sepasang kekasih yang sangat mesra. Sepasang kekasih. Sepasang kekasih. Jadi Zaki tidak pernah sepupu Siti, tetapi orang yang menyelingkuhi Chandra. Ada kamera pengawas di ruangan itu? Untuk privasi klien, kami biasanya tidak memasang kamera pengawas. Bagaimana dengan keadaan yang tidak biasa? Silakan ikuti saya. Haruskah kita hubungi Paman Chandra? Jangan kita beritahu mereka dulu. Kita kumpulkan bukti dulu. Sayang, jangan marah. Aku pasti akan keluarkan Dewi dari keluarga Lancaster untuk minta maaf dan membalasmu. Cewek itu seksi saat waktu tiba. Aku akan membuatnya merengek di bawahku. Aku akan menghadapi mereka dulu. Jangan beritahu mereka hanya omong kosong saja. Apa maksudmu aku masih mengandung anakmu dan kamu memikirkan wanita lain? Aku hanya bicara jangan ganggu anaknya. Anak ini adalah cucu laki-laki satu-satunya keluarga Lancaster. Chandra tidak berguna. Saat anak lahir kami akan menghadapi Arif yang bodoh dan grup Lancaster akan berada di tangan saya. Hadapi mereka. apa yang terjadi? Lemari itu jatuh. Maaf mengganggu kalian.
Aku ingin mereka datang ke toko. Dengan semua rekaman CCTV. Ya, Nona Dewi. Ada sesuatu yang terjadi di pekerjaan. Bisa kamu pergi sendiri, atau kamu perlu aku ikut dengan kamu? Tentu saja aku bisa. Di kehidupan kedua ini, aku tidak lagi takut pada orang-orang tua bodoh itu. Kamu pulang duluan, ayah akan segera kembali. Sekolah melarang kencan di bawah umur, tapi dia malah pacaran dengan pria kaya. Aku akan tunjukkan ini ke Citra di sekolah, dia pasti akan sangat senang. Ibu, Nenek, Kamu hamil besar dan masih datang melihatku? Tidak takut capek? Datang melihatmu tidak pernah capek. Nenek, kamu tidak tahu. Siti diperlakukan sangat tidak adil beberapa hari lalu. Dia hampir kehilangan bayi. Diperlakukan tidak adil? Bukan aku yang dirugikan di sini. Tapi Citralah yang menderita. Apa yang sebenarnya terjadi? Maksudmu, Arif membawa pulang seorang putri yang diklaimnya sebagai anak kandungnya. Langsung dibawanya ke kantor. Dan, di hari pertama, dia memecat seorang eksekutif senior. Ibu, saat Citra ada di sini, keluarga ini selalu damai dan stabil. Tapi begitu Dewi muncul, rumah tangga dan perusahaan kita jadi kacau balau. Dia cuma sumber masalah. Nenek, aku mungkin bukan keturunan Lancaster, tapi perasaanku terhadap keluarga ini selalu tulus. Hatiku sakit sekali melihat keluarga ini dihancurkan olehnya. Kamu tidak tahu, hari Arif membawa pulang gadis itu, dia memindahkan semua asetnya ke gadis itu. Bahkan perusahaan pun ada di bawah kendalinya. Dia benar-benar terkena guna-gunanya. Bawa aku menemui gadis ini. Aku pulang. Bagaimana hasilnya? Bapak Arif, sebaiknya Anda diam saja. Anda tidak tahu apa-apa tentang proyek ini. Anda cuma CEO. Apa yang terjadi di bawah level Anda, bukan urusan Anda. Sempurna. Kalau begitu, ayo kita temui nenek. Tidak perlu. Aku datang sendiri ke sini. Ibu, Jadi kamu Dewi Muda yang mengacaukan keluarga Lancaster sejak kamu kembali. Bapak Arif, kondisi ibu Anda kritis. Anda harus segera datang menjenguknya. Rumah sakit baru saja menelepon. Nenek sudah meninggal. Halo, nenek. Aku sudah dengar apa yang kamu lakukan. Kamu cukup mampu. Lebih baik daripada ayahmu yang tidak berguna. Ibu, Kamu masih sangat kekanak-kanakan, bahkan di usiamu sekarang. aku hanya sangat merindukanmu setelah lama tidak bertemu. Basa-basi tidak akan membantu. Aku datang ke sini hari ini untuknya. Jika kamu memecat orang hanya untuk menunjukkan otoritasmu, maka keluarga Lancaster tidak bisa mentolerir seseorang dengan niat jahat seperti itu. Jika nenek tidak menerimamu, kamu tetap tidak akan bisa masuk ke keluarga Lancaster. Aku memecat Zaki karena dia menggelapkan dana, melakukan perundungan di tempat kerja, dan melecehkan karyawan perempuan. Itu omong kosong, Ibu. Zaki tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Ini semua buktinya. Maksudmu, dalam waktu kurang dari seminggu di perusahaan, dari proposal dan laporan pengeluaran sebelumnya, kamu berhasil menemukan bukti korupsinya dan mendapatkan dukungan dari karyawan melalui diskusi mendetail. Ya, anak nakal seperti kamu, bagaimana mungkin kamu melakukan semua itu? Bukti yang disebut-sebut ini pasti semuanya palsu. Dewi, kamu adalah pewaris sejati. Aku tidak akan bersaing denganmu. Kamu tidak perlu melampiaskan pada orang yang tidak bersalah. Keluarga Lancaster paling menghargai karakter. Bagaimana nenek bisa mentolerirmu seperti ini? Bagus. Sungguh layak menjadi putri Lancaster. Ibu, maksudmu apa sih? Nenek benar-benar mau wanita licik itu jadi cucu perempuan nenek? Cerdik dan licik itu bagus. Tidak seperti kalian yang bodoh, kelihatan seperti orang idiot. Nenek khawatir setiap hari kalian akan menghancurkan keluarga Lancaster. Dewi, kemari. Nenek. Anak baik, kau sudah melalui banyak hal selama ini. Mulai sekarang, kalau ada yang berani mengganggumu, nenek yang akan membelamu. Ibu, bukankah itu gelang yang Ibu bilang untuk pewaris Lancaster? Dewi adalah cucu perempuan tertua yang sah dari keluarga Lancaster. Ada masalah dengan nenek memberikannya padanya?
Nenek, ini terlalu berharga. Nenek memberikannya padamu, jadi terimalah. Aku akan selalu menjaganya baik-baik. Ibu akan memberikan grup Lancaster padanya. Lalu bagaimana dengan anak yang aku kandung ini? Ibu jelas-jelas berjanji perusahaan akan diberikan pada anakku. Dulu nenek tidak punya pilihan. Arif dan Chandra terlalu lembut hatinya, dan Citra itu tidak punya otak. Nenek hanya bisa berharap pada yang di perutmu. Tapi sekarang Dewi begitu cakap, nenek tidak perlu menunggu lagi. Tidak, kalau grup benar-benar diberikan ke Dewi, aku tidak akan punya apa-apa lagi. Perutku sakit sekali. Aduh, kalian semua menggangguku. Aku tidak mau anak ini lagi. Kamu sedang apa? Arif, cepat hubungi Chandra. Chandra? Tapi ibu, aku tidak punya nomor Zaki. Zaki apa? Ayahnya adalah Chandra. Jangan-jangan dia sudah tahu. Perutku sakit sekali. Ibu, maafkan aku. Aku seharusnya tidak bersikap dingin padamu selama bertahun-tahun ini, bahkan tidak menghabiskan liburan bersamamu. Tolong jangan marah padaku lagi. Mana mungkin seorang ibu benar-benar marah pada anaknya? Kamu sudah dewasa dan belajar introspeksi diri. Kurasa itu semua berkat Dewi. Anak baik. Mulai sekarang kamu harus menjaga ayahmu. Ibu, maksudmu apa? Aku kan ayahnya. Ngomong-ngomong, bagaimana kalian berdua tahu tentang anak Siti? Ayah dan aku tidak sengaja menemukannya. Kami punya bukti dan rekaman. Kami juga menemukan bahwa rencana Siti menggunakan anaknya untuk merebut warisan sebenarnya adalah ide orang lain. Setelah semua rencana licik kita, siapa sangka anak Siti bukan anak Lancaster? Kalau begitu, Siti harus pergi. Arif, di mana Siti? Dia baik-baik saja? Kamu sudah panggil dokter? Kamu terlalu fokus pada Siti, sampai tidak menyadari ibumu sendiri berdiri di sini. Ibu, di usiamu, kenapa masih cemburu pada Siti? Arif, Siti baik-baik saja atau tidak? Dia tidur di kamar tamu lantai atas. Ibu, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Nak, ibu perlu memberitahumu sesuatu. Ibu, kamu benar-benar akan memberitahunya. Daripada membiarkannya tetap dalam kegelapan dan kehilangan segalanya, lebih baik beritahu dia yang sebenarnya. Sudah waktunya dia dewasa. Chandra, sebenarnya anak Siti bukan anakmu. Dia hanya menikahimu demi uangmu. Chandra, Jangan sedih begitu. Maksudmu, dia menikahiku sambil membawa anak laki-laki lain? Bukankah itu membuktikan dia benar-benar mencintaiku? bagaimana mungkin aku melahirkan? Orang bodoh yang dimabuk cinta sepertimu, lupakan saja. Nenek, tenang dulu. Paman Chandra, Siti tidak tertarik padamu. Dia cuma mau uangmu. Banyak pria kaya di luar sana. Jadi kenapa memilihku? Bukankah karena dia mencintaiku? Karena kamu target yang mudah. Baik-baik, aku bawa Siti pulang. Kamu benar-benar memilih Siti daripada keluargamu sendiri? Kenapa aku tidak bisa mendengar apa-apa? Chandra, kamu ngapain di sini? Sepatumu mana? Kamu bisa masuk angin dan membahayakan bayinya. Chandra benar-benar tidak punya otak. Aku sudah membuatnya tunduk padaku. Aku tetap akan jadi istri kaya. Pamanmu jadi lemah lagi. Tahan ya, Paman Chandra. Sayang, ayo bercerai. Chandra, kamu salah paham. Bayi itu adalah anakmu. Aku tak akan pernah, sekalipun, mengkhianatimu, Chandra. Pertama kali aku melihatmu di jalan yang ramai. Kamu satu-satunya yang berhenti membantu anjing kecil yang terluka itu. Sangat murni, sangat baik hati. Aku jatuh cinta padamu saat itu juga. Chandra. Apa yang terjadi? Aku merindukan ibu kamu. Aku tahu kamu masih tak bisa melepaskan aku. Benar? Bahkan, jika kamu menjadi sombong, punya temperamen, atau bahkan bermain-main, aku bisa menerima semuanya. Asalkan kamu mencintai aku juga.
Aku memang mencintai kamu. Lupakan saja. Ayo, aku akan mengantar kamu pulang. Ceritakan sesuatu padaku. Kamu pikir Paman Chandra akan memaafkan Siti kali ini? Aku tidak tahu. Citra, Nenek, ini ada uang untuk kamu. Cukup untuk membiayai kamu sampai lulus kuliah. Grup Lancaster juga akan menyediakan posisi untuk kamu. Mari kita anggap ini sebagai akhir dari waktu kita sebagai keluarga. nenek. Aku dan keluarga Lancaster. Kamu mungkin punya perasaan untuk keluarga Lancaster, tetapi kamu bukan Lancaster. Kamu gadis yang pintar. Kamu tahu maksud aku. Terima kasih, nenek. Aku tak akan membiarkan kalian lolos dari ini. Grup Lancaster adalah milik aku. Aku tak akan menyerah begitu mudah. Aku tak akan membuatmu mudah, Dewi. Dia sangat jahat. Aku yakin dia sedang berbuat curang. Apa dia mencoba menyabotase kamu? Hanya tinggal 1 bulan lagi sampai ujian masuk perguruan tinggi. Kali ini, tidak ada keluarga Yung. Mungkinkah Citra masih bisa mencuri hasil ujianku? Apakah aku masih tidak bisa mengubah hasilnya? Jangan khawatir, apapun yang terjadi, ayah di sini. Ya, di kehidupan ini, aku tidak sendirian. Aku sudah menyuruh pengacaraku menyusun surat cerai. Aku memberikannya rumah dan mobil. Aku tidak punya tempat tinggal, jadi kamu harus menampungku. Aha, tapi kamu tidak bisa tinggal gratis. Mulai sekarang kamu yang akan masak semua makanan. Dewi, kendalikan ayahmu. Dia benar-benar tak tahu malu. Benar, Dewi. Ayahmu tidak terlalu pintar. Jangan terlalu banyak bergaul dengannya. Luangkan lebih banyak waktu dengan nenek. Nenek akan mengajarimu cara menjalankan perusahaan. Ibu, tidak ada yang boleh merebut putriku. Kamu bahkan sampai menukar bayi dulu. Dan aku tidak akan mempercayakan Dewi padamu. Kalian berdua anak nakal, aku masih terjebak di kursi roda. Sebenarnya bagaimana Paman Chandra bercerai dengan Siti hari itu? Kami tidak tahu. Setelah itu, Paman Chandra masih tetap santai seperti biasa, tapi dia tidak pernah menikah lagi. Dia tetap sendiri sampai akhir. Dok, kondisi ibu saya bagaimana? Ketua, dia dirawat karena terlalu banyak bekerja. Setelah istirahat yang cukup, dia sudah hampir pulih. Dia bisa pulang setelah 2 minggu observasi lagi. Terima kasih dokter, istirahatlah. Perusahaan ada saya dan Dewi. Kamu bisa santai dan nikmati hidup. Sepertinya Dewi memang bintang keberuntungan keluarga Lancaster. Setelah dia kembali, kamu jadi lebih dewasa. Dewi, ayahmu saya serahkan padamu. Nenek, fokus saja untuk memulihkan diri. Saya janji perusahaan tidak akan gagal di tangan ayah. Kenapa tidak mau saya antar ke sekolah? Dewi Lancaster adalah pewaris tertua grup Lancaster. Kalau ada yang berani mengganggu dia, saya akan pecat semua kalian. Tak perlu, saya masuk sendiri. Dewi muda, kamu sendiri yang memberikan saya leverage ini. Citra, tebak apa yang baru saya ketahui? Tahukah kamu Dewi muda punya papa juga? Citra, Punya sugar daddy. Dia punya banyak uang sekarang. Dan dia sangat keras kepala. Bagaimana mungkin dia punya sugar daddy? benar, aku punya foto. Lagi pula, uang apa yang dia punya? Semua dari sugar daddy-nya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan keluarga Lancaster kamu? Sepertinya sekolah masih belum tahu tentang aku dan Dewi muda yang bertukar tempat. Kamu bilang kamu punya foto, Dewi muda punya sugar daddy. Tentu, tanpa bukti, aku tidak akan membuat-buat cerita. Sekolah sangat melarang pacaran, apalagi punya sugar daddy. Aku akan kirim ke grup chat sekolah nanti agar Dewi muda dikeluarkan. Pewaris grup Lancaster dikeluarkan dari sekolah. Skandal seperti itu pasti akan mengguncang Lancaster. Untuk menstabilkan perusahaan, Arif tidak akan membiarkan Dewi terus mengurus. Aku masih ada kesempatan untuk mengambil Lancaster kembali. Apa gunanya hanya grup chat sekolah?
Mari kita buat besar. Telepon reporter dan ekspos dia. Bukankah lebih seru untuk menghancurkan dia sepenuhnya? Oh, benar, kamu sangat pintar. Tunjukkan fotonya. Aku ada sesuatu untuk dilakukan, jadi aku pergi. Kelas akan mulai. Dewi Muda, tunggu saja untuk dikeluarkan. Citra, aku sudah dapatkan obat yang kamu minta. Untuk apa? Aku akan cari kesempatan untuk menggunakannya pada Ketua Arif. Kamu tahu ini bisa membunuh seseorang. Apakah kamu tidak ingin hidup yang lebih baik untukku? Singkirkan dia dulu, lalu Dewi, dan Arif. Siapapun yang pernah menyeberangiku akan membayar dengan nyawa mereka. Tapi kamu bahkan bukan Lancaster. Bagaimana mungkin keluarga Lancaster memberikan perusahaan itu padamu? Bagaimana dengan Bibi Bella? Dia kabur dari rumah bertahun-tahun lalu. Tidak tahan dengan betapa patriarkal keluarganya. Benci sekali pada mereka. Dia belum kembali selama 20 tahun. Maka grup Lancaster tetap akan jatuh ke tangannya. Saudara perempuan Arif dan Chandra, seberapa pintar dia sebenarnya? Ayah, apakah ini Bibi Bella? Ya, Kenapa ayah tidak pernah memberitahuku tentang Bibi Bella? dia sedang di luar negeri. Di kehidupan masa laluku, dia kembali untuk menjadi kepala sekolah. Tapi dia dijebak. Lebih baik dia tetap di luar negeri. Jika dia kembali, dia pasti akan mengincar perusahaan ayahmu. Lebih baik dia tidak kembali. Keluarga Lancaster. Kali ini, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Dewi, aku dengar hari ini ada kepala sekolah baru yang ditempatkan secara mendadak. Ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat. Kepala sekolah baru tiba-tiba muncul. Itu tidak terjadi di kehidupan terakhirku. Apa aku mengubah sejarah hingga menyebabkan perkembangan baru ini? Sangat takut dengan kepala sekolah baru, karena kamu terlibat dengan kepala sekolah yang lama dalam urusan-urusan yang tidak jelas. Lukman, kamu gila. Kamu hanya ingin menyenangkan Citra dengan sengaja mengganggu Dewi untuk menindasnya. Itu sangat rendah. Dan kamu, Citra, meski kamu mencoba segala cara, kamu tidak akan pernah mengalahkan Dewi dalam ujian. Berhenti membuang-buang tenagamu. Aku hanya tidak tahan dengan Dewi Muda. Itu tidak ada hubungannya dengan Citra. Dewi Muda, kamu hanya anak dari pelayan keluarga Lancaster. Tapi kamu bisa bersekolah di sekolah elit ini berkat kebaikan mereka. Dan kamu membalasnya seperti ini. Anak tidak tahu terima kasih. Betul? Citra adalah pewaris tertua Lancaster. Dia bisa mengeluarkanmu dalam sekejap. Kamu masih duduk di sini karena dia baik hati. Kamu harusnya berterima kasih pada Citra sekarang. Ributan apa ini? Aku berada di ujung lorong sana dan mendengar seluruh kelasmu. Kalian berdua secara terbuka mempromosikan pemikiran yang tidak pantas. Keluar dan berdiri di luar. Pikirkan apa yang telah kalian lakukan. Pernah sadar, kamu selalu membela Citra. Tapi hanya kalian yang selalu jadi korban. Dia bisa lepas tanpa konsekuensi. Benar? Kenapa kami selalu yang dihukum? Dia ingin memecah belah kita. Apa? Kamu tidak paham? Kami adalah teman Citra. Itulah yang dilakukan teman. Dia hanya punya kami. Kamu benar-benar menjijikkan. Berani-berani kamu mencoba memecah belah kami? Semoga berhasil, sahabat-sahabat. Dia menertawakan kita. Ngomong-ngomong, apa informasi buruk yang kamu ceritakan waktu itu yang kamu punya tentang Dewi Muda? Lihat, dia sedang pacaran. Aturan sekolah bilang kencan di bawah umur bisa membuatmu dikeluarkan. Dan cowoknya tampak cukup kaya. Coba lihat Dewi Muda. Pakaian dan barang-barangnya jauh lebih bagus dari sebelumnya. Maksudmu Dewi Muda punya sugar daddy? Tentu. Dengan latar belakang seperti dia, dan wajahnya, dia pasti ingin naik kelas. Kali ini, dia pasti akan dikeluarkan. Citra, jadi,
Kapan kamu akan menggunakan foto Dewi Muda itu? Ada rapat orang tua guru minggu depan kan? Bongkar dia di rapat itu. Jika dia dikeluarkan sebelum ujian masuk perguruan tinggi, dia bahkan tidak bisa mengikutinya. Lalu apa? Dia pantas menerimanya. Dia sendiri yang menyebabkan ini. Foto itu di mana? Citra. Datang ke sini. Kirim foto-foto itu ke saya. Oke. Kamu adalah putri CEO Lancaster, Bapak Arif. Yang lain lagi yang ingin mendekati keluarga Lancaster. Kalau kamu memang materialistis, jangan salahkan aku karena mengambil kesempatan. Ya, ayahku adalah Arif Lancaster, CEO grup Lancaster. Kalau kamu butuh bantuan, aku bisa bicara dengan ayahku. Maksudku, apapun yang kamu butuhkan. Saudara bodohku memiliki putri bodoh, seperti yang diharapkan. Siapa yang bercanda dengan kamu, menghina kepala sekolah Bella di depan umum? Kamu bertugas membersihkan toilet selama 1 minggu. Aku akan membuat ayahku memecat kamu, kamu dengar? Jadikan 2 minggu. Kamu. Arif, oh Arif. Kalau saja kamu tahu bahwa putri kesayanganmu sedang dimain-mainkan oleh aku, kamu pasti marah, kan? Halo, kepala sekolah. Dewi Muda, ranking pertama di kelasmu. Aku berharap besar pada kamu, lakukan yang terbaik. Aku yakin kamu pasti akan menjadi peraih nilai tertinggi di negara bagian kali ini. Ya, kepala sekolah. Untuk apel semangat ini, pidato perwakilan siswa akan kamu yang melakukan. Bibi Bella. Bibi Bella. Kepala sekolah, ada rapat darurat di kantor. Mobil sudah menunggu di bawah. Apapun itu, bisa ditunggu sampai besok. Saya ada rapat yang harus dihadiri. Kepala sekolah Bella, tunggu sebentar. Kita bicara besok. Aku hampir berhasil. Sudah sangat larut, aku ingin tahu apakah Bibi Bella akan kembali. Kepala sekolah Bella, Anda benar-benar menikmati diri Anda malam ini? Kita harus melakukan ini lagi lain waktu. Tentu. Kepala sekolah Bella, Anda benar-benar bisa menahan minuman. Lain kali, minuman saya yang bayar. Saya yang traktir. Khusus untuk Anda. Kalian berdua sudah larut. Saya harus pergi. Apa buru-buru? Kepala sekolah Bella, tinggal dan ngobrol sedikit lagi. Kalian perlu berhenti. Pelecehan di tempat kerja. 2 orang tua mesum itu. Bibi Bella sama seperti ayah, tahu? Terlalu baik dan mudah hanya membuatmu diinjak-injak. Lihat bagaimana dia ketakutan. Hentikan. Jangan kamu berani menyentuh saya. Serahkan surat pengunduran dirimu ke kantor besok. Saya juga akan beritahu Dewan, dan pastikan kalian berdua dilarang kerja di industri ini seumur hidup. Keluar. Aku tidak pernah menyangka Bibi Bella begitu mengesankan. Dia sama sekali tidak seperti keluarga Lancaster. Gerakan yang bagus. Terima kasih. Gadis ini punya nyali dan keterampilan yang nyata. Kalau keluarga Lancaster punya anak seperti ini, itu akan menjadi berkat yang nyata. Lalu lihatlah si pecundang Citra itu.
Yang dia lakukan cuma jadi korban dan berkomplot, dia tidak bisa melakukan hal lain. Sebenarnya, aku sengaja menunggumu, Bibi Bella. Dewi, kenapa kamu keluar larut malam begini? Aku masih di sekolah, aku akan segera pulang. Sudah terlalu berbahaya larut malam begini. Haruskah aku jemput kamu? Tetap di tempatmu. Jangan bergerak. Aku akan pergi menjemputnya. Orang tuamu akan segera datang menjemputmu. Kalau begitu aku akan tetap di sini dan menemanimu. Orang tuamu membesarkanmu dengan sangat baik. Nanti kalau ketemu mereka, aku pasti akan minta tips parenting. Aku harus pulang dan beritahu kakak laki-lakiku yang tidak berguna untuk belajar 1-2 hal. Penumpang dengan nomor 8888. Kepala sekolah Bella, silahkan masuk. Ayahku akan datang sebentar lagi. Baiklah, aku pergi sekarang. Di apel semangat, aku akan berbicara baik-baik dengan orang tua kamu. Baik. Dewi, ayah tidak membuatmu malu dengan pakaian ini kan? Bagaimana dengan Paman Chandra? Aku tampan. Ini tengah malam, orang lain sudah pulang semua. Sia-sia saja usaha ini. Aku seharusnya tidak pernah bertengkar dengan Arif untuk cermin itu. Hei, aku baru saja melihat Bibi Bella. Bella, dia tidak membuatmu kesulitan kan? Kalau dia tahu tentangmu, dia pasti akan marah besar. Lain kali kita lihat dia, kita hindari saja. 2. Hanya membicarakan dia sudah membuatku merinding. Ayo pergi. Aku? Begitu foto-foto itu tersebar di apel semangat, hidup Dewi Muda akan hancur. Layak dia dapatkan. Itu akibatnya karena gaya hidupnya yang bebas. Dikeluarkan dari sekolah bukanlah masalah terbesarnya. Kamu tahu menyebarkan rumor bisa membuatmu dapat catatan pelanggaran, kan? Kepala sekolah Bella, kami tidak berbohong. Lihat, ini buktinya. Kepala sekolahnya marah besar. Hei, Dewi Muda sudah tamat. Kepala sekolah Bella, toiletnya sudah saya bersihkan. Bersihkan lagi. Saya baru saja selesai membersihkannya. Ada keberatan? Arif, kamu mati. Bella, kamu lagi ngapain di sini? Arif, foto-fotomu dengan wanita itu sudah beredar di seluruh sekolah. Kamu sadar nggak sih? Kamu sudah mempermalukan keluarga Lancaster sepenuhnya. Wanita apa? Kamu ngomong apa sih? Binatang tak tahu malu. Lebih baik kamu mati saja. Ada apa sih? Ayah, aku pulang. Kamu panggil dia apa? Ayah. Arif, kau benar-benar memancing gadis-gadis muda ke dalam permainan kotor ini. Kau ini lelaki macam apa? Bella, biarkan aku jelaskan. Ini bukan seperti yang kau pikir. Jelaskan apa tepatnya? Jelaskan? Serius, foto-fotonya adalah bukti. Bagaimana kau menghadapi Dewi? Bagaimana kau menghadapi keluarga Lancaster? Bibi Bella. Ayah tidak memancingku kemanapun. Aku putri kandungnya. Bertahun-tahun lalu, Gatot dan Bunga menukar kami saat lahir.
Apa yang kau katakan? Tapi kau seorang Yung. Itu benar. Kami sudah melakukan tes DNA. Ibu juga sudah menerimanya. Kami akan mengganti nama belakangnya, begitu dia cukup umur. Kau benar-benar seorang Lancaster? Ya. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin Arif punya putri yang sebaik ini? Kenapa aku tidak bisa? Ayah, Kau benar-benar manipulator kecil, ayah. Bibi Bella, tolong jangan menggodaku. Oh iya. Citra masih di sekolah berpura-pura sebagai pewaris tertua Lancaster, memamerkannya di mana-mana. Hari ini aku dengar dua anak laki-laki berbicara, terus-menerus membicarakan Citra ini dan Citra itu. Itu membuatku marah. Dia masih mengatakan itu di sekolah? Tentu saja dia masih. Dewi adalah Lancaster asli di sini, tapi dia tidak diakui di sekolah. Sepertinya sudah waktunya kita mengadakan konferensi pers yang layak dan mengumumkan identitas asli Dewi. Saat ini, ujian masuk perguruan tinggi adalah yang paling penting. Kita bisa menunggu sampai setelah ujian untuk mengumumkannya. Baik, jangan biarkan hal itu mengganggu studimu. Baiklah, kita tunggu sampai setelah ujian. Aku akan mengawasi keadaan di sekolah. Citra tidak akan bisa membuat masalah. Bukankah kau bilang tidak akan pernah menginjakan kaki lagi di rumah ini? Apa yang membuatmu kembali hari ini? Siapa yang kembali? Aku datang untuk menyelesaikan urusan dengan Arif. Menyelesaikan urusan sambil makan malam? Kenapa kau peduli? Cukup. Senang melihatmu kembali. Semua ini untuk Dewi. Siapa lagi yang mau repot denganmu? Sekumpulan orang bodoh. Semuanya sudah berubah. Apa yang kalian berdua bisikan lagi? Tidak boleh, aku juga mau dengar. Dewi, aku juga mau Iga yang kau berikan padanya. Sudah, kalian berdua. Dia adalah putriku. Kau tidak membesarkannya. Dewi, kau ada pidato minggu depan, besok akhir pekan. Bibi Bella akan mengajakmu berbelanja untuk membeli baju yang bagus, oke? Pidato? Sebagai ayahnya, kau tidak tahu apa-apa? Dewi adalah peraih nilai tertinggi di negara bagian. Dia akan menjadi peraih nilai tertinggi di negara bagian. Itu adalah kehormatan sejati bagi keluarga Lancaster. Chandra, pergi dan beritahu semua perusahaan di bawah grup Lancaster. Pewaris Lancaster akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Untuk menunjukkan dukungan kuat kami terhadap ujian, semua siswa SMA tingkat akhir akan mendapatkan semuanya gratis di semua tempat usaha grup Lancaster. Grup Lancaster mengumumkan hari ini bahwa mereka menawarkan gratisan seluruh kota untuk merayakan kembalinya pewaris Lancaster dan untuk mendukung ujian masuk perguruan tinggi. Semua bisnis mereka akan gratis untuk siswa SMA tingkat akhir. Langkah ini mendapat pujian dari para warga. Grup Lancaster memang sangat dermawan. Semuanya gratis. Berapa biayanya? Katanya karena pewaris Lancaster akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, dan keluarga Lancaster sedang mengumpulkan keberuntungan untuknya. Hei, kirim foto Dewi muda ke saya. Selamat datang, semua. Bawa semua pakaian wanita terbaru dari toko kamu. Semua yang cocok untuk keponakan perempuan saya. Bibi Bella, di sekolah kami hanya boleh pakai seragam. Kamu juga perlu sesuatu untuk konferensi pers. Ketika semua reporter kota datang, putri saya harus tampil menawan. Ya. Beli untuk konferensi pers. Itu masuk akal. Beli saja. Bungkus semuanya. Ayah, saya datang untuk minta maaf. Saya tahu saya salah. Saya menerima permintaan maaf kamu. Tetapi kamu tidak boleh kembali. Ayah, saya akan benar-benar berubah. Saya bukan ayah kamu. Dewi adalah putri saya. Lalu, apakah kamu tahu dia bergaul dengan pria di luar sekolah? Apa yang kamu katakan? Saya punya bukti. Makan sebanyak yang kamu mau, tapi jangan bicara omong kosong. Dewi, kamu bisa berusaha menyembunyikan ini sekuat tenaga, tapi kebenaran akan terungkap. Jangan dengarkan omong kosongnya, Dewi. Ayah percaya padamu. Ayah,
Dewi sangat dekat dengan seorang pria, berpelukan dan menggenggamnya di depan umum. Mereka jelas sangat dekat. Sepertinya mereka sudah kenal sejak lama. Mereka pasti sudah bersama bahkan sebelum dia kembali ke keluarga Lancaster. Wanita yang suka bergonta-ganti seperti dia tidak pantas tinggal bersama keluarga Lancaster. Ayah, dia menipu kamu. Aku akan berpura-pura tidak pernah mendengar ini. Kamu selalu benci kencan di bawah umur. Apakah kamu benar-benar mengabaikan semua prinsipmu hanya karena ini Dewi? Citra, prinsip-prinsipku tidak bisa dikritik olehmu. Aku akan membelikan kamu telepon baru. Masalah kencan di bawah umur sudah selesai. Jangan dibahas lagi. Pulang sekarang. Kamu memaksa aku melakukan ini. Citra, apel semangat hari ini. Apakah kamu benar-benar akan menunjukkan foto-foto itu? Ya. Hari ini, aku akan pastikan dia hancur. Terima kasih banyak, Citra. Kemarin, aku ke mall di bawah grup Lancaster untuk beli baju. Semuanya gratis, hematnya sampai ribuan. Ya, banget, orang tuaku juga ikutan. Makan di luar dan nonton film juga gratis semua. Grup Lancaster benar-benar dermawan. Ayahmu sangat memanjakannya. Hanya untuk mengumpulkan karma baik untukmu, dia melakukan segalanya seperti ini. Biasa saja, kalian semua sangat dipersilakan. Apa yang perlu ditakutkan? Arif tidak pernah datang ke rapat orang tua guru. Dia pasti tidak akan datang hari ini. Selama mereka tidak muncul, tidak ada yang akan tahu kebenarannya. Bukankah itu CEO grup Lancaster, Arif? Wah, benar-benar dia. Dan pria di sampingnya pasti saudaranya. Chandra, mereka sangat tampan. Halo, para orang tua dan siswa. Sebagai tanda terima kasih kami, hanya sebuah sikap rendah hati. Ayah sedang apa? Citra, ayahmu luar biasa. Datang jauh-jauh hanya untuk mendukungmu. Dewi. Ayah di sini untuk menyemangatimu. Tunggu, bukannya Citra muda itu pewaris Lancaster? Bagaimana mungkin? SST, jangan menyebarkan rumor. Dewi, jadi gimana penampilanku hari ini? Nggak mempermalukan pacarku kan? Kalau Paman Chandra, kamu gimana? Dia tampan atau enggak? Iya, dia tampan. Tolong semuanya, aku mohon, tolong, duduk dulu. Citra, siapa pria itu? Sekarang kamu juga mengejekku? Tidak. Citra, kamu sudah lihat foto itu belum? Para orang tua dan siswa, mohon perhatiannya. Apel semangat akan segera dimulai. Pertama, mari kita sambut perwakilan siswa kita, Dewi Lancaster, ke panggung untuk menyampaikan pidatonya. Lukman, bisa pinjam HP-mu? Citra, jangan sekarang. Aku cuma mau cek sesuatu sebentar. Aku langsung kembalikan. Citra, jangan. Dia sudah susah banget. Apa salahnya kalau dia pinjam? Terima kasih, Nyonya. Aku akan merekam pidato ini dan membakarnya ke dalam disk untuk ditonton setiap hari. Dewi, kenapa begitu kamu datang? Langsung mengambil sorotan yang seharusnya milikku. Aku ingin kamu hancur. Merupakan suatu kehormatan untuk berdiri di sini. Sejujurnya, aku tidak banyak hal yang bisa dibagikan. Kepala sekolah Bella, aku rasa membiarkan siswa dengan karakter yang buruk dan kehidupan pribadi yang kacau berpidato di atas sini tidaklah tepat. Kalau Citra mau marah-marah, dia bisa melakukannya di rumah. Citra, antara kamu dan Dewi, ada kesalahpahaman. Tidak ada kesalahpahaman. Bukannya ada di sini, di dalam telepon ini. Citra, jangan.
Nyonya Bella, sekolah secara jelas melarang kencan di bawah umur. Jadi, untuk bermain-main dengan orang di luar sekolah, haruskah dia dikeluarkan? Tunggu sampai rapat orang tua guru selesai untuk membicarakan ini. Kepala sekolah Bella, apakah kamu ingin melindungi Dewi Muda? Aku tidak akan melindungi siswa manapun, tetapi aku tahu ini adalah kesalahpahaman. Citra, silakan duduk. Citra, bukankah aku sudah bilang jangan membahas ini lagi? Apakah kamu tidak waras? Ayah, Dewi Muda adalah putri kandungmu. Wajar jika kamu ingin melindunginya, tetapi aku juga harus memberitahu orang tua lainnya kebenaran. Bagaimana jika siswa dengan karakter busuk ada di sini untuk mendidik anak-anak mereka? Bagaimana jika mereka merusaknya? Citra, aku sarankan kamu tidak melakukan hal yang gegabah, karena buktimu palsu. Dewi Muda, kamu akhirnya ketakutan. Sayangnya sudah terlambat. Hari ini, aku akan membongkar tindakan burukmu. Citra, jangan diputar di layar. Citra, jangan keluarkan. Semua, ini adalah buktinya. Dewi Muda bergumul dengan seorang pria, tanpa rasa malu. Citra, jadi, ini pacar di bawah umur yang kamu klaim dimiliki Dewi? Bagaimana mungkin? Citra, sudah cukup kan? Apa yang terjadi di sini? Sudah kubilang tunggu. Kamu sudah tahu dari awal. Ya, betul. Kamu menjebak aku. Kamu sengaja melakukan ini untuk mempermalukanku di depan semua orang kan? Banyak yang sudah memperingatkanmu, menyuruhmu untuk tidak melanjutkannya. Tapi kamu tidak mau mendengar. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Citra, setelah apel semangat selesai, datanglah ke ruang kepala sekolah. Citra, kamu menyebarkan rumor secara terbuka selama apel semangat, merusak reputasi seorang siswa. Menurut peraturan sekolah, ini adalah pelanggaran berat. Jika ini terjadi lagi, kamu akan dikeluarkan. Saya mengerti. Kita selesai di sini, kamu bisa pergi sekarang. Semua orang melawanku. Aku akan membuat kalian semua berlutut di hadapanku. Aku akan menghancurkan keluarga Lancaster dan Dewi, membuat mereka kehilangan segalanya. Ayah, sedang apa? Kenapa bangun pagi-pagi sekali? Ayah coba, buatkan sarapan untukmu. Kamu sudah dimanja sejak kecil. Masa kamu bisa masak? Biar aku bantu. Kenapa? Apa kamu terluka karena peralatan dapur? Ayah baru lihat betapa mahirnya kamu. Pasti kamu sudah melalui banyak hal. Makanya, kamu jadi kuat sekarang. Gak apa-apa, lihat, aku sehat dan baik-baik saja. Aku tumbuh dengan baik. Apa kamu membenciku? Hah? Membenciku? Karena tidak menyadari kamu tertukar sejak lahir selama ini? Karena memperlakukan Citra dengan baik selama ini? Membenciku? Ayah, yang sudah terjadi ya sudah. Aku sangat menyukaimu sekarang. Jadi kamu suka aku sekarang? Berarti sebelumnya kamu sebenarnya tidak suka aku? Ayah, begitukah caramu memenangkan hati ibu? Sifatmu persis seperti ibumu. Selalu membela orang lain. Selalu ingin membantu. Ayah jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Berkat aku yang selalu nempel, seperti lem. Akhirnya, ibumu setuju menikah denganku. Saat aku sedang mengejar ibumu, harinya juga cerah seperti ini. Terima kasih. Tidak apa-apa. Anak tangga ini benar-benar licin. Hati-hati.
Ayah, kamu baik-baik saja? Tidak, aku baik-baik saja. Anak tangga ini terlalu licin. Aku akan segera menyuruh seseorang memperbaikinya. Hei, kamu juga kerja di sini? Kamu di sini untuk wawancara? Ya. Desainer? Apa? Ada masalah dengan orang yang lebih tua menjadi desainer? Tidak. Saya memang merasa kamu sangat mengesankan. Beda dengan saya yang tidak bisa melakukan apa-apa. Grup Lancaster adalah perusahaan kelas dunia, dan fakta bahwa kamu diterima artinya kamu memiliki keahlian khusus, jadi jangan meremehkan diri sendiri. Selanjutnya, Putri. Saya akan masuk untuk interview sekarang, dan saya harap saya mendapat kesempatan bekerja dengan kamu. Ayah, apa yang kamu lakukan di sini? Jalan-jalan saja. Bukankah itu wanita dari pagi ini? Yang ternyata di sini untuk interview? Apa yang menarik dari interview? Ayo kita kembali ke kantor. Cepat. Apa yang membuat kamu berpikir grup Lancaster akan mempekerjakan wanita tua seperti kamu? Coba lihat dirimu sendiri, wawancara, untuk jadi desainer di usiamu. Usia seorang desainer tidak relevan. Kenapa aku tidak bisa melamar? Pakaian yang kami desain untuk wanita muda dan cantik. Sebagai desainer, sudah tua begini, karya bagus apa yang bisa kau buat? Kupikir perusahaan besar seperti grup Lancaster tidak akan menilai orang dari penampilan. Aku tak menyangka pewawancaranya pun tak tahu malu. Ternyata perusahaan ini juga sarang pencuri. Beraninya kau menghina pewawancara. Satpam, keluarkan orang ini. Mengusir orang? Sebagai karyawan grup Lancaster, kalian menilai orang dari penampilan, bahkan menghina mereka. Kalianlah yang seharusnya dipecat. Bapak Arif, kami salah, jangan pecat kami. Bapak Arif, kami salah, jangan pecat kami. Apakah Anda CEO grup Lancaster? Aku bukan CEO, dia. Sayang, bantu ayah kali ini. Kalian berdua tidak kompeten dan lalai dalam tugas. Wakil Presiden Chandra bawa mereka ke manajer SDM untuk dipecat. Apakah kamu yang mendesain semua ini? Cukup bagus. Dewi, Nyonya Bella, lihatlah. Baik. Tidak perlu dilihat. Ayah, apakah ayah jatuh cinta padanya? Bagaimana mungkin? Seumur hidupku, aku hanya mencintai ibumu. Jangan ngomong sembarangan. Ya ampun, anak kecil sepertimu tidak seharusnya membicarakan hal-hal seperti itu. Keduanya sudah ditangani. Ada apa dengan ayahmu tadi? Wajahnya merah padam. Jelas-jelas dia jatuh cinta. Ayahmu sedang mekar di usia senja. Bukan masalah besar. Kalau suka, ngaku saja secara terbuka, aku benar-benar tidak keberatan. Bodoh. Aku bilang aku tidak suka dia. Baiklah. Karena kamu tidak suka dia, maka aku akan menyuruh SDM untuk menarik tawarannya. Itu hal yang berbeda. Kenapa ditarik kalau dia memang mampu? Ayah, aku sebenarnya sangat mendukung kalau ayah berkencan. Lakukan saja. Aku malas ngobrol denganmu. Aku pulang dulu. Arif, mau aku ajari cara berkencan?
Aku naik duluan. Dah. Pagi. Hari ini masuk kerja? Apa hubunganmu dengan Bapak Arif? Saya sopir Bapak Arif. Ya, sopir. Sopir? Lalu kenapa kemarin kamu bersama Bapak Arif? Hanya kebetulan. Saya mengantar Bapak Arif ke perusahaan. Kami cuma kebetulan bertemu. Biar saya kasih tahu, saya benci orang kaya, mereka semua sombong, dan mereka berbuat semaunya. Jauhi mereka. Jangan sampai kamu terpengaruh. Sebenarnya, tidak semua orang kaya seperti itu. Kalau Bapak Arif yang kemarin itu gimana? Dia masih muda, tapi tingkahnya sok tinggi. Dan para pewawancara itu, mereka meremehkan semua orang. Pokoknya, jangan bahas ini lagi. Saya Putri. Kamu siapa namanya? Saya Arif Lancaster. Lancaster? Kamu dan Bapak Arif marganya sama. Kebetulan banget ya, liftnya sudah sampai. Saya naik dulu. Dah, Arif. Ayah, dia sudah pergi. Masih melongo? Siapa yang melongo? Saya cuma berpikir. Iya, beritahu semua orang di perusahaan segera. Tidak ada yang boleh membocorkan identitas saya ke Putri. Ayah, ngapain repot-repot begini? Kenapa tidak langsung deketin aja? Siapa bilang saya mau mendekatinya? Saya cuma tidak ingin ada masalah. Lakukan saja. Jadi Bapak Arif menyuruh saya memberitahu seluruh perusahaan. Untuk sepakat bilang dia adalah sopir. Iya, terutama divisi desain. Pastikan ini dirahasiakan. Nona Dewi, menurutmu, apa ayahmu sedang? Jatuh cinta, dia cuma tidak mau mengaku saja. Ini adalah meja kerja kamu. Ini adalah portofolio perusahaan dari tahun-tahun sebelumnya. Kamu bisa lihat-lihat. Itu. Foto itu salah tempat. Nanti kami ganti. Ku dengar desainer baru itu dipilih langsung oleh Bapak Arif. Betul, pasti dia punya koneksi. Pria itu CEO perusahaan. Kamu tidak tahu? Iya, Arif, CEO kita. Sopir, dia membohongiku. Desainer Putri, meja kerjamu sudah siap. Mari saya tunjukkan. Saya berhenti. Tunggu, desainer Putri, katakan saja apa yang kau butuhkan. Kau tidak suka ruang kerja terbuka, ya? Saya akan carikan kantor pribadi, nyaman, dan enak. Bagaimana? Hak istimewa datang dengan mudah. Kalau begitu, kurasa aku akan tetap di sini. Ayah, kurasa ada yang aneh dengan Putri. Apa masalahnya? Dia tampak baik-baik saja. Ayah, dengarkan aku. Baik. Aku tahu kau khawatir tentang ayah. Tapi kali ini, kau benar-benar berpikir berlebihan. Aku mau tidur. Selamat malam. Di kehidupan sebelumnya, ayah terlalu mudah percaya pada orang. Itulah sebabnya Citra menipunya dan membuatnya bangkrut. Kali ini aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya lagi. Untuk produk unggulan kuartal ini, kami akan menggunakan proposal desainer Putri. Mari kita berikan tepuk tangan untuknya. Serius? Desainku jauh lebih bagus. SCST, belum dengar? Bapak Arif sedang mengejarnya. Dia mungkin akan jadi istri bos. Desainer Wira, aku haus. Lari ke bawah, dan ambilkan aku kopi, americano, esnya sedikit. Kamu, ada masalah? Kamu punya masalah dengan itu? Baik. Santai saja, aku akan menunggumu. Terima kasih, Bapak Arif. Sudah beli kopi untuk bertahan hidup. Pekerjaan yang berat. Untungnya, ini untuk rekan kerja. Dewi, aku lihat banyak pecinta kopi di perusahaan. Bagaimana kalau kita berikan kartu kopi untuk staf di bawah? Bagus, kita lakukan besok. Kenapa lama sekali? Hanya untuk satu cangkir kopi? Oh, maksudku, kenapa lama sekali? Kita masih ada rapat yang harus dihadiri nanti. Jangan hanya fokus membeli kopi, dan lupa hal yang penting. Ini jelas. Baiklah, tidak ada yang menyalahkanmu, jadi, ayo cepat. Wanita di lift tadi,
Apa hubungannya dengan Bapak Arif? Sepertinya aku melihat mereka bersama setiap hari. Kamu bahkan tidak tahu itu? Nona Dewi adalah putri kandung Bapak Arif yang baru ditemukan, dan juga pejabat CEO sementara perusahaan. Putri yang baru ditemukan. Artinya mereka tidak begitu akrab. Gaya ini cocok sekali dengan aku. Apa yang kamu lakukan? Ini milikku. Milikmu? Sekarang ini milikku, jadi kalau ada keluhan, laporkan ke Bapak Arif. Lihat apakah Bapak Arif akan membantu kamu, atau aku. Ada apa? Bapak Arif, aku ingin melapor tentang Putri. Semuanya, berkumpul. Kita akan mengadakan rapat singkat untuk peluncuran produk utama kita kuartal ini. Saya sudah melihat desain-desainnya, dan saya rasa proposal desainer Wira lebih cocok. Nyonya Bella, proyek itu sudah milik saya. Sekarang Anda mengubahnya? Bahkan jika sudah final, kita bisa mengubahnya. Perusahaan menilai karya, bukan orangnya. Anda sengaja menargetkan saya secara pribadi? Saya hanya bersikap objektif di sini. Proposal desainer Wira lebih kreatif dan lebih sesuai dengan pasar anak muda. Baiklah, Anda kan CEO. Anda yang berkuasa. Selain itu, saya ingin mengingatkan semua orang, perusahaan membenci perundungan berdasarkan kekuasaan. Jika kalian menghadapi ketidakadilan, perusahaan akan memberikan hasil yang adil untuk semua orang. Putri, ada apa? Apa perusahaan Anda selalu merundung pendatang baru seperti ini? Dan mempraktikkan perundungan di tempat kerja? Perundungan di tempat kerja? Itu tidak mungkin. Siapa? Nyonya Bella. Ini, pasti ada kesalahpahaman di sini. Nyonya Bella cukup adil. Adil? Saya dengar dia diakui oleh grup Lancaster di tengah jalan, seorang gadis malang, yang tidak tahu apa-apa sama sekali. Saya hanya kasihan pada ayahnya. Keluarga Lancaster yang begitu baik, akan dihancurkan olehnya cepat atau lambat. Sudah. Apa maksudmu dengan menceritakan semua ini padaku? Gak banyak. Aku cuma bilang ini karena kita teman. Kalau aku cukup blak-blakan, mirip cowok. Aku gak paham semua drama cewek itu. Aku cuma dekat dengan kamu. Makasih atas pujiannya. Pokoknya, ingatkan Bapak Arif tentang dia. Jangan biarkan dia tertipu olehnya. Aku naik sekarang. Apa yang kamu lakukan merunduk di sini, Ayah? Dewi, Putri memang bukan orang baik. Kamu membela dia sebelumnya, kan? Kenapa tiba-tiba berubah? Karena dia menghina kamu. Hal yang paling aku benci di dunia ini adalah siapapun yang menghina kamu. Jadi bagaimana rencanamu menghadapi dia? Terserah kamu. Kalau dia melanggar aturan perusahaan, langsung pecat dia. Ayah, aku sadar kamu sebenarnya serigala berbulu domba. Apa itu serigala berbulu domba? Itu dessert baru? Nona, bisa bantu aku dorong ini? Ini macet. Bagaimana perusahaan bisa membiarkan orang cacat masuk? Di mana security? Kamu masih di sini? Saya ada urusan di dalam. Urusan? Bahkan jika mereka mencari tukang bersih-bersih, mereka tidak akan mempekerjakan orang cacat, kan? Kamu pikir ini pasar? Yang bisa dimasuki siapa saja? Berani-berani kamu bicara seperti itu kepada saya. Dan kamu? Apa yang memberi kamu hak? Kamu benar-benar berpikir kamu ibu CEO? Itu konyol. Satpam, Satpam. Keluarkan orang cacat yang masuk tanpa izin ini dari sini. Perusahaan ini seperti tempat penampungan yang menyambut setiap orang yang tidak jelas. Apa? Apa? Kamu tidak bicara bahasa Inggris? Aku akan menjadi istri CEO. Sudah aku bilang keluarkan dia dari sini. Kamu tuli atau apa? Kamu semua tidak berguna. Aku akan melakukannya sendiri. Berhenti. Berani-berani kamu memukul aku? Itu memang yang aku lakukan. Kamu main kuasa. Kamu menjijikkan. Mulai hari ini, kamu dipecat.
Kamu siapa berani memecat aku? Cuma gadis liar yang baru mereka terima. Kamu cuma memanfaatkan hati lemah Arif untuk bersikap sombong di sini. Kamu punya wewenang apa untuk memecat aku? Aku CEO grup Lancaster saat ini. Kamu pikir aku punya wewenang? Kamu siapa berani memecat aku? Aku sudah cek. Kamu cuma gadis liar yang baru mereka bawa pulang. Kamu tidak punya hubungan nyata dengan keluarga Lancaster. Arif suka aku jauh lebih penting daripada kamu. Kamu sama seperti dia. Kalian berdua orang hina yang memalukan. Yang satu cacat, yang lain bajingan. Dan kamu masih berani bersikap sombong di grup Lancaster? Arif, kamu datang tepat waktu. Lihat putri kesayanganmu. Dia bawa orang cacat ke perusahaan tanpa izin, dan dia bahkan memukul aku. Ibu, kenapa kamu di sini? Ibu. Kamu. Cuma orang cacat yang masuk diam-diam. Desainer Putri tidak perlu khawatir. Tidak, itu bukan. Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu kamu. Maaf, Nyonya, aku seharusnya tidak meremehkanmu. Mohon maafkan aku. Aku tidak butuh kau berlutut. Arif. Kau dipecat, efektif segera. Dulu kau paling suka aku, kan? Kenapa kau memecatku, Arif? Kapan aku pernah bilang suka sama kamu? Arif, biar aku jelaskan. Aku benar-benar tidak tahu. Arif, biar aku jelaskan. Aku benar-benar tidak tahu. Aku cinta kamu. Kupikir kau akan jadi orang bodoh yang dimabuk cinta, seperti saudara Chandra. Ibu, aku tidak sebodoh itu. Ayah, kau benar-benar tidak pernah suka Putri? Tentu saja tidak. Kapan aku pernah bohong padamu? Lalu kenapa kau memperlakukannya berbeda? Karena dia mengingatkanku pada ibumu. Berani, tegas dan lugas. Tapi setelah mengenalnya, aku sadar dia tidak benar-benar seperti itu. Yang paling mirip ibumu adalah kamu. Ayah, jika kau benar-benar punya seseorang yang kau suka, aku akan mendukungmu. Orang yang paling kucintai dalam hidupku adalah ibumu. Dan kamu yang kedua. Sudah cukup. Ayah, terima kasih. Untuk apa? Terima kasih sudah sangat mempercayaiku. Dan sudah melindungiku. Anak bodoh. Aku ayahmu. Grup Lancaster merayakan pewaris mereka, Dewi karena menjadi juara ujian tingkat negara bagian, dengan menyumbang 50 juta dolar untuk pendidikan anak-anak di daerah pegunungan. Langkah ini kembali memenangkan pujian publik secara bulat. Ya, selamat, harga saham Lancaster telah naik batas atas selama 3 hari berturut-turut. Benar-benar pembawa keberuntungan, pewaris Lancaster itu, dia juara ujian yang mendongkrak ekonomi seluruh kota. Betul sekali, langkah Lancaster kali ini cemerlang. Mereka beramal sekaligus mendapatkan citra baik, Rita. Juara tingkat negara bagian. Bagaimana mungkin? Ini seharusnya semua milikku. Tidak. Aku tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Aku akan menghancurkan segalanya untuknya. Kepala sekolah Bella. Citra, apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk memeriksa nilainya sendiri. Kamu tidak perlu arsip untuk memeriksa nilai. Citra, bukankah kamu mencoba mengacaukan hasil Dewi? Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu pikir aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya? Citra, orang tua kamu menukar Dewi dengan kamu. Kamu mengambil posisinya. Kamu sudah hidup enak selama 18 tahun, dan sekarang kamu ingin menghancurkan masa depannya. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa tahu? Karena aku adalah Bibi Dewi. Kamu pikir aku akan membiarkan orang luar mengganggu anak Lancaster? Kamu adalah Bibi Dewi? Jika kau tidak ingin aku melaporkan ini ke polisi, keluar dari sini sekarang.
Kamu bilang Citra benar-benar berencana menukar nilai ujian aku? Ya. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus dikatakan tentang dia. Orang seperti dia adalah aib bagi masyarakat. Aku tidak percaya. Takdir ini hampir ditulis ulang. Terima kasih, Bibi Bella. Halo, Bapak Joko. Apa yang biasanya kamu lakukan untuk bersenang-senang? Ya, ini kencan buta atau interview? Dan kamu sudah 22 tahun, kan? Aku hanya 20 tahun, kamu menemui aku, karena kamu pedofil? Sayang, kenapa kamu di sini? Biar aku memperkenalkan kamu. Ini pacar aku. Aku tidak kenal dia. Perlu bantuan hukum? Aku bisa membantu. Brengsek. Kamu wanita pertama yang berani menolak aku. Kamu menarik, aku ingin mengenal kamu. Suka mobil ini? Katakan namamu, aku bisa mengajakmu jalan-jalan. Minggir. Kamu duduk di mobilku. Pak, jangan bersandar di mobil orang lain lagi. Kalau tergores, biaya perbaikannya mahal. Menarik? Berandal, kamu jarang pulang. Sudah dewasa tapi jadi tidak berguna, baiklah. Tapi kamu bahkan mengacaukan ta'aruf yang aku atur. Apa kamu ingin mempermalukan aku? Aku baru 20 tahun, dan kamu sudah menyuruhku ta'aruf? Apa kamu orang yang aneh? Kalau kamu sedikit saja berguna, apakah aku akan menyuruhmu ta'aruf? Lupakan, aku tidak ingin melihatmu. Sekarang, pergilah ke grup Lancaster untuk mengambil dokumen. Halo. Aku ada janji dengan Bapak Arif hari ini untuk membahas bisnis. Baik, baik. Silakan tunggu sebentar. Kalian berdua, ini akses masuk sementara kalian, silakan ambil. Nama Joko terdengar familiar. Lupakan, mungkin aku salah orang. Joko, putra tunggal grup Sterling, Joko. Hei, lihat jalanmu. Kalau rusak, kamu sanggup bayar? Maaf, ini salahku. Bapak Joko, baik-baik saja. Jadi dia mengira aku pewaris Sterling. Wanita muda yang diantar ke depan pintu, kenapa tidak mengambilnya? Baiklah. Aku orang yang dermawan, aku akan memaafkannya. Bapak Joko, apa yang membawa Anda ke grup Lancaster? Aku Citra. Dulu aku pewaris Lancaster. Aku sangat mengenal tempat ini. Mau aku tunjukkan sekitar? Baiklah, kamu bisa ikut aku. Kalau aku bisa mendekati pewaris Sterling, grup Lancaster tidak akan sulit untuk dihancurkan. Dewi, tunggu saja. Masuk. Bapak Arif, aku datang untuk mengambil dokumen. Kamu.
Wah, Nyonya Bella jauh lebih muda dari yang kuduga. Sungguh pekerja keras di usia muda. Terus berjuang, Bapak Vano. Suatu hari nanti kau akan sukses besar. Baiklah, apa yang kau tawarkan? Yah, pertama-tama aku perlu tahu apa yang dicari Nyonya Bella. Kau datang ke sini untuk menawarkan sesuatu, dan kau bahkan tidak membawa barang apapun? Tertinggal. Bagaimana kalau kau beri aku informasi tentang perusahaanmu dulu, misalnya, beberapa bahan, agar aku bisa tahu harus mulai dari mana? Citra merek grup Lancaster saat ini cukup tradisional. Jika ingin benar-benar terhubung dengan pasar anak muda, kau butuh identitas visual yang jauh lebih dinamis. Ambil contoh logo ini. Garisnya bisa lebih bersih, warnanya bisa lebih berani. Sales yang satu ini ternyata paham betul. Bagaimana pendapat Nyonya Bella? Kau jauh lebih profesional dari yang kuduga. Tinggalkan kartu namamu padaku. Kita bicara lain kali. Ayo lihat apa yang kamu lakukan, ya? Saya pasti membuka dengan cara yang salah. Apa yang kamu lakukan, berandal? Kamu ingin bunuh diri? Ayah, Paman Chandra. Itu tidak disengaja. Dia terbentur sudut meja dan jatuh. Dia jatuh. Dia jatuh dan terluka seperti itu. Itu benar-benar tidak disengaja. Bapak Vano, Anda harus keluar dari sini. Oke, saya akan pergi sekarang. Dewi, kamu masih sangat muda. Kamu tidak boleh pacaran. Dan dia tampak seperti anak miskin. Dia tidak punya masa depan. Saya tidak akan membiarkan orang seperti itu masuk ke keluarga Lancaster. Saya justru merasa dia punya masa depan cerah. Oh tidak, dia sudah bermimpi tentang masa depan pria itu. Menarik, sangat menarik memang. Ayah, saya ingin belajar cara mengelola perusahaan. Apa neraka membeku? Kamu sangat menolak untuk mengambil alih. Sekarang saya punya tujuan baru. Ngomong-ngomong, ayah, untuk perjodohan saya berikutnya, bisakah itu pewaris Lancaster? Kamu benar-benar tidak selevel. Pewaris Lancaster sekarang adalah buah mata keluarga Lancaster. Mereka sangat menyayanginya, bahkan tidak bisa melihatnya mengangkat tangan. Apa yang membuatmu berpikir kamu cukup baik untuknya? Kenapa aku tidak cukup baik? Kamu benar-benar pemalas. Kamu tidak pernah mengangkat tangan di perusahaan. Pewaris Lancaster adalah peraih nilai tertinggi di negara bagian. Dia sudah menjalankan grup Lancaster di usia ini. Bagaimana kamu bisa membandingkan? Dewi. Tidak selevel. Putri saya hanya 18 tahun. Tidak ada orang yang boleh mengincarnya. Lihat, sudah kubilang, kamu tidak cukup baik. Aku sangat malu. Citra. Keluarga saya sedang mengalami masalah akhir-akhir ini. Ada apa? Ayah saya ingin saya memulai bisnis sendiri. Katanya ini adalah tes, aku harus melewati ini. Sebelum bisa mengambil alih grup Sterling. Tetapi aku masih sedikit kekurangan dana. Ini $800.000. Ambil ini untuk sekarang. Aku tidak bisa menerima ini. Ambil. Kamu adalah orang yang telah saya pilih. Sudah tepat. Bahwa saya membantu kamu. Citra. Kamu terlalu baik kepada saya. Aku akan mengingat kebaikan ini seumur hidup. Setelah bisnis saya berhasil, aku pasti akan menikahi kamu. Setelah aku menikahi Joko, Dewi akan menjadi tidak berarti. Grup Lancaster akan menjadi tidak berarti. Semua akan menjadi milik saya. Hah? Betapa bodoh, sangat mudah ditipu. Oh iya, minggu depan, keluarga Lancaster akan mengadakan pesta kedewasaan untuk Dewi.
Bisa bantu aku masuk? Bisa. Kita ketemu di kediaman keluarga Lancaster. Aku akan tunjukkan ke semua orang bahwa meski sudah keluar dari keluarga Lancaster, aku masih bisa menginjak-injak mereka. Citra, aku terjebak macet. Aku segera sampai. Masuk saja dulu sendiri, nanti aku menyusul. Kali ini, aku datang sebagai Nyonya Joko. Ayo lihat, siapa yang berani menertawakanku sekarang. Citra, kamu lagi ngapain di sini? Aku di sini sebagai tunangan Joko. Tidak boleh? Kamu tunangan Joko? Tentu saja. Bapak Joko langsung jatuh cinta saat pertama kali melihatku. Kami akan bertunangan segera. Maaf, jadi keluarga Lancaster tidak ingin aku di sini? Tunangan Joko? Itu berita baru bagiku. Kamu tidak pantas tahu tentang keluarga Joko. Citra, apa-apaan yang kamu lakukan? Keluarga Lancaster mungkin kaya, tapi soal silsilah dan pengaruh, keluarga Joko masih lebih unggul. Begitu aku menjadi Nyonya Joko, urusan pertamaku adalah menghancurkan grup Lancaster. Ingat kata-kataku, hukuman apapun yang kamu terima karena Dewi, si kecil. Sayang itu. Citra, hari ini adalah pesta ulang tahun ke-18 Dewi. Aku tidak akan mentolerir ulah apapun. Silakan pergi. Ini juga ulang tahunku tahu. Sudah berdandan rapi tapi kau tetap saja orang rendahan. Kau takkan pernah berubah jadi burung phoenix. Selamat ya. Keluarga Sterling takkan pernah menerima wanita seperti dia sebagai menantu. Kamu pikir kamu siapa? Selalu mencari-cari kesalahan? Tunggu saja sampai Bapak Joko datang. Dia akan membuatmu membayarnya. Mengancam orang di wilayah keluarga Lancaster? Kamu pikir kamu siapa? Dia temanku. Ada masalah? Hadapi aku saja. Membela putriku bukan berarti aku menyetujui dirimu. Apa kau benar-benar mau melawan grup Sterling? Dan kau pikir bisa mewakili grup Sterling? Cukup. Tunggu saja. Begitu Bapak Joko tiba di sini, kau akan dapat balasannya. Dan saat itu terjadi, aku akan buat kalian semua berlutut dan minta ampun. Mengumumkan ketua Sterling dari keluarga Sterling. Ayah sudah datang. Mana Joko? Kenapa dia tidak ada di sini? Kau berandal. Buat onar lagi, ya? Bagaimana mungkin? Kamu yakin orangnya tepat? Aku tunangan Joko. Kamu gila. Anakku. Dari mana dia punya tunangan? Hah? Bagaimana aku tidak tahu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jaga dia. Pastikan dia tidak membuat masalah. Ayah, Jadi kamu bukan Vano? aku tidak pernah bilang namaku Vano. Bapak Arif, lihat, bagaimana jika keluarga kita bersatu melalui pernikahan? Tidak perlu. Dewi,
Selamat datang di usia 19 tahun. Akhirnya, semuanya berubah. Ayo kita ambil foto keluarga. Keluarga Lancaster. Setelah hari itu, katanya Citra jadi gila, bilang ke semua orang dia itu Nyonya Joko, dia bukan ancaman lagi. Ayah, Bibi Bella, Paman Chandra, Nenek, bisa tidak kalian sedikit lebih tenang? Putriku adalah peraih nilai tertinggi di negara bagian. Kenapa kami harus rendah diri? Ini soal membawa kehormatan bagi keluarga. Sudah kukirim di grup keluarga, dan likes-nya sudah lebih dari 100. Cucu perempuanku hebat. Nenek senang. Dewi, kamu akan kuliah. Mulai sekarang, ayah tidak bisa melihatmu setiap hari. Ayah, sudah kubilang, aku mahasiswa komuter, aku akan pulang setiap hari. Itu juga tidak boleh. Mata kuliah di kampus berat. Kamu pasti harus tinggal di asrama. Tidak, aku janji akan pulang untuk makan malam setiap hari. Dewi, selamat datang di Universitas Puncak Jaya. Kamu di sini ngapain? Aku mahasiswa Universitas Puncak Jaya, tahun ini tingkat 2, dan relawan penyambutan. Kamu juga diterima di Universitas Puncak Jaya? Aku diterima melalui ujian masuk perguruan tinggi. Dewi, ayo pergi. Aku akan menarikmu dari sekolah. Kita tidak akan kuliah di sini. Ayah, tenang dulu. Arif, kamu ngapain? Betul. Peraih nilai tertinggi di negara bagian mau keluar, orang-orang akan berpikir, apa? Arif, berhenti di situ.